Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bright people, jumpa lagi nih di channel Dimas Pemarang. Ini masih di tempat yang sama. Lanjutan dari video saya dengan Mbak Diana ya. Dan saat ini saya sedang bersama suaminya Mbak Diana. Halo, salam Dengan kenal Mas semuanya. Teguh ya. Apa kabar Mas Teguh? Alhamdulillah baik Ya, mas. kita baru kenal juga tapi kayaknya sudah seperti rasa sudah lama gitu. Iya kebetulan pas ada waktu saya dan istri main ke tempat Mas Dimas. Ya intinya sih kami ingin bersilaturahmi, nambah teman mas, nambah teman, nambah keluarga. Siapa tahu kan kita bisa sharing-sharing sama banyak hal ya. Iya, saya senang banget makanya pas ini datangan Mas Teguh, Mbak Diana gitu kan bisa sharing-sharing. Apalagi katanya suka ini ya, ternyata iseng nontonin channel juga ya. Iya nih teman-teman, jadi saya ini udah pengikut cukup lama channelnya Mas Dimas ini. Bahkan waktu istri saya sedang dalam proses beasiswa ini kan prosesnya cukup lama. Bahkan kita mau cari tahu informasi apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Kebetulan ini ada informasi dari Mas Dimas yang alhamdulillah nih lengkap banget ini dari awal. Cuap-cuap ngawur saya ternyata dia dengerin ya. Ya jadi teman-teman kalau yang belum subscribe cukup tahu aja sih ya. Oke, Mas Teguh, jadi ini ceritanya gini teman-teman. Mas Teguh ini statusnya itu adalah karena Mbak Diana yang kuliah yang dapat scholarship, jadi Mas Teguh ini ada jadinya dependent visa ya, family visa ya jadinya ya. Jatuhnya ini dependent visa. Karena sebagai pasangan suami dari sebagai spouse ya, sebagai spouse. Jadi awal mula masuk itu kemarin memang keputusannya kami setelah dapat kabar berangkat itu kita sudah mantapkan niat bahwa kita akan berangkat bareng dan saya akan menyusul juga ke sini untuk mendampingi istri kuliah di sini dan saya juga meninggalkan pekerjaan saya itu di Mas, sana. yang pengen saya tahu tuh, maksudnya kan banyak yang datang itu kan menemani itu kan adalah dia harus meninggalkan banyak hal kan. Kalau yang mungkin banget. Dia PNS tapi nggak bisa juga sih kalau suami ngikutin istri, nggak bisa sih ya, kecuali kalau istri ngikutin suami yang PNS tuh mungkin bisa sih gitu ya. Kan izin. Tapi kalau swasta itu kan ya harus resign berarti kan. Kalau sudah pekerjaannya itu gimana Mas, pertimbangannya tuh apa Mas yang akhirnya apakah hanya karena cinta kah gitu kan? Apa nih? Waduh, ini pertimbangannya kalau dibilang banyak juga enggak juga. Karena ya memang kebetulan kami masih berdua. Istilahnya meskipun kami sudah menikah ya cukup lama lah, tapi memang kita masih berdua sehingga mungkin pengambilan keputusan itu cukup simpel. Mungkin kalau yang membawa family mungkin sudah mempunyai anak satu atau dua berapa. Nah itu kan pertimbangannya mungkin lebih berat. Nah ini kan kondisi kami cuma berdua, jadi keputusannya mungkin di saya aja. Nah kebetulan waktu itu saat Mbak Diana dapat kabar diterima sebagai award di AHS, ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta, di perusahaan pembiayaan di Jakarta. Saya sudah bekerja kurang lebih selama 7 tahun. Wah, udah lama lagi ya. Udah 7 tahun, sudah ya dibilang senior juga ya sudah cukup lama lah. Begitu, dan akhirnya kami berdua sepakat untuk memutuskan saya akan ikut dan meninggalkan pekerjaan saya. Waktu itu ya nggak ada pikiran lain sih intinya. Ke negara orang memang bahasa Inggris saya pun juga pas-pasan waktu itu dan sampai sekarang juga pas bisa gitu ya. Ya pas bisa. Pas dapat bandnya bagus gitu. Pas dapat bandnya bagus bisa. Nah, ya kami nekat saja sih. Nekat saja berangkat gitu kan. Saya pikir dan saya cukup percaya diri dengan kemampuan adaptasi saya. Atau udah pernah punya pengalaman keluar negeri sebelumnya? Kalau pengalaman keluar negeri ya alhamdulillah sudah. Maksudnya dalam periode yang agak lama gitu, maksudnya nggak cuma sehari 2 hari? Enggak sih, kalau ke luar negeri mungkin dalam hal untuk berwisata ya sudah pernah, tapi untuk yang dalam waktu lama memang belum pernah, memang baru kesini gitu. Lebih dari belum sebulan belum ya. Belum pernah, dan ini memang baru pertama kali keluar negeri dalam
jangka waktu yang cukup lama istilahnya untuk hidup juga di negara lain. Iya. Begitu. Tapi so far betah. So far kalau dibilang betah, cukup betah. Cukup betah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah diberikan rezeki untuk tinggal di sini dengan cukup nyaman. Alhamdulillah juga dapat akomodasi ya sudah cukup nyaman, sudah cukup settle. Ya memang adaptasinya karena kita biasa di negara tropis ya, lagi-lagi masalah cuaca ya, masalah cuaca. Nah tapi itu tadi Mas, maksudnya kan pas ketika datang sebelum berangkat itu meninggalkan pekerjaan ya kan. Nah ya namanya orang itu kan kadang-kadang sering ada pengalaman juga tuh yang keluarga ikut tapi merasa bosen karena mungkin nggak ada temennya, mungkin nggak kenal atau mungkin nggak ada kegiatan ini, nah gitu. Nah mungkin Mas di sini gimana? Kalau nggak salah kan di dependent visa itu dapat work hours kan ya, bisa bekerja betul. ya. Kebetulan waktu kita juga berangkatnya pas angkatan COVID ya. Oke. Waktu awal-awal border baru dibuka dan kebetulan itu Australia sebenarnya karena memang pandemi sedang membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak sebenarnya ya. Mereka lagi butuh orang tuh ya. Iya, di bypass sehingga untuk seingat saya dan setahu saya student visa itu mempunyai restriction untuk bekerja. Iya, 20 hours kalau nggak salah ya. Di 20 jam dalam seminggu. Iya. Maksimal untuk masa kerja. Dependennya juga sama ya? Dependen juga sama. gitu Ternyata ya? dependen juga sama. Mungkin untuk negara lain dependen itu bisa bekerja full time. Tapi setelah saya cek ternyata dependen itu memiliki working hour yang sama dengan studentnya, yaitu 20 jam kerja. Nah tapi karena kemarin itu sama pas zamannya itu ya pandemi dan Australia sendiri juga membutuhkan tenaga kerja banyak karena memang waktu pandemi Australia memang benar-benar close border. Dan banyak orang-orang atau mungkin imigran yang memutuskan untuk karena memang waktu itu kalau nggak salah travel interstate aja cukup susah ya. Iya betul. Travel interstate cukup susah dan banyak imigran dari luar negeri yang masuk ke Australia ini berusaha memaksa untuk kembali ke negara masing-masing atau untuk keluar Australia. Mungkin karena mereka kurang nyaman dengan close border di Australia, jadi mereka lebih memilih untuk keluar. Sementara itu karena Australia close border, mereka pun untuk masuk kembali itu cukup susah. Nggak bisa, iya. Sementara kondisi bisnis, yang namanya bisnis kan tetap harus berjalan. Iya. Meskipun banyak penurunan ya. Banyak penurunan terus berjalan. Jadi memang maka dari itu untuk mungkin pemerintah Australia juga memberikan kelonggaran terhadap student visa untuk bekerja lebih banyak dari jam yang seharusnya. Dan untuk yang periode pertama kemarin sampai akhir tahun ini 31 Desember 2022. Terakhir tuh ya? Betul, untuk yang pertama kemarin. Tapi setelah ini ada pembaruan aturan lagi nih Mas. Baru-baru ini. Belum tahu tuh apa tuh? Baru-baru ini restrictionnya itu untuk 20 jam kerja selama seminggu itu diperpanjang nih sampai 30 Juni 2023 kalau nggak salah ingat. Oh jadi di bypass lagi? Di bypass lagi sampai pertengahan tahun depan ini. Dan ya paling ntar habis selesai diperpanjang lagi. Kayak PPKM ya, perpanjang lagi ya. Betul. Gitu. Jadi dan ini restrictionnya ini mungkin kalau yang full time 38 jam kerja dalam satu minggu. Nah, ini saya belum menemukan aturan pembatasan jam kerja, jadi jadi unlimited. Masih unlimited ya. Betul. Jadi untuk jam kerja mungkin orang yang mungkin sanggup untuk 10 jam sehari mungkin ya. Ya sekuat-kuatnya ya. Tapi masalahnya kan harus mendapatkan pekerjaan yang cocok juga gitu. Betul. Kan? Nah, kalau Mas kemarin itu berapa lama Mas ketika datang, berarti selisih berapa lama dengan Mbak Diana? Dengan saya datang selisih karena memang kami nggak bisa berangkat bareng karena memang dia berangkat duluan. Saya berangkat duluan, nyampe sini tuh waktu itu tanggal 6 Desember dan saya baru datang kurang lebih di 2 minggu kemudian. 6 Juni kali ya? 6 Juni. 6 Juni ya. Dan saya baru nyampe di sekitar tanggal 21 Juni. Memang masih lagi peak winter banget tuh ya. Betul, datang dalam keadaan musim dingin, kita juga keluar pesawat tuh kayak langsung berasa ya. Keluar pesawat langsung berasa. Tapi saya udah dengar pengalaman dari istri saya, jadi di sini dingin banget. Udah dipesan juga. Siap-siap ya. Beli jaket aja deh di Indonesia karena mungkin beli jaket di sini juga harganya cukup mahal, jadi siap-siap juga titipan jaket untuk dibawa ke sini.
sini Iya, karena betul. memang di Indonesia harganya cukup lebih terjangkau lah daripada Betul. beli di sini. Ya, pemberdayaan Betul. ekonomi lokal itu Mas. Nah, Betul, balik lagi betul. tadi Mas. Jadi Oke. pas datang kan datangnya bulan Juni ya. Itu Iya. berapa lama Mas baru bisa dapat kerjaan di Dapat Australia kerjaan itu? kurang lebih saya nganggurnya 1 bulan. Sebulan ya. Tapi Iya. prosesnya gimana dapat kerja? Apakah dari temen atau dari PPI? Prosesnya sebenarnya memang di Australia ini ada beberapa aplikasi untuk pencari kerja. Seperti contoh, aku boleh mention brand ya. Boleh dong, boleh dong. Kalau di Indonesia kan kita biasa dengan dengar di kayak Job Street gitu ya. di LinkedIn. Di sini atau apa Mas? sebagainya. Di sini apa Mas? Di sini nama situsnya itu Seek. Ada Seek. beberapa Seek. Dan setelah saya cari tahu SWEEK Seek.com.au ya. Seek.com.au. Nah, itu setelah saya cari tahu ternyata memang Seek itu ya pemilik dari Jobstreet. Oh iya, masih Ternyata aplikasi masih ya. aplikasi. Oke, ya akhirnya saya pertama memang untuk menyiapkan karir di Australia dibilang gampang ya enggak juga, banyak susahnya. Karena memang experience kita yang kita bawa dari Indonesia ke Australia nggak bisa serta-merta diselarakan. Enggak. Ya Jadi tergantung istilahnya- job availability-nya juga kan. Betul, dan Sebetulnya. juga saya istilahnya harus building karir ini memang beneran dari nol. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih bekerja di satu bidang itu. Ya apa tuh Mas, boleh tahu nggak? Di Saya saat ini masih bekerja di salah satu hotel sebagai housekeeper. Oke. Gitu. Jadi beneran banting setir nih dari kemarin. Saya di perusahaan swasta di Indonesia saya jadi seorang analis kredit, terbiasa dengan menganalisa laporan keuangan customer. Nah sekarang saya harus kerja sebagai housekeeper. Oke. Memang Tapi jujur Mas, di Indonesia jadi analis kredit sama jadi housekeeper, revenue-nya gedean mana? waduh Ini housekeeper-nya nih kayaknya. ini kalau boleh jujur ya, yang gaji saya 1 bulan sebagai analis kredit di Jakarta, Seminggu ya? di sini 2 hari. minggu lah Mas. 2 minggu ya. Di sini 2 minggu lah Mas ya, istilahnya ya bisalah untuk menambah-nambah untuk menyambung hidup, bisalah. Iya. Ya lu bisa buat beli iPhone lah ya. Tapi itu nanti ada cerita, nanti tunggu di akhir teman-teman ya. Ada cerita Itu cerita Mas unik. Mas Teguh nih yang nggak beli iPhone tapi kita beli iPhone, ada ceritanya gitu. Dan ada tips juga nih buat bisa dapat buy one get one. Aduh. Nah Mas gini, Oke. mau tahu proses detailnya Mas. Jadi untuk dapat pekerjaan di Australia itu berarti Mas kan pakai jalur yang formal ya. Betul. Mencari formal karena kan biasanya banyak juga yang Betul. word of mouth dapat dari temen Iya. gitu kan langsung. Nah Mas ini berarti prosesnya melalui situs tadi, terus apa yang harus diupload, harus nulis essay kah atau gitu. Untuk aplikasi pertama-tama gimana? biasanya yang penting di sini ya kita harus persiapkan CV kita. Oke. CV kita kalau bisa sih kita sesuaikan dengan requirement yang mereka minta di dalam pekerjaan itu. Misalnya ini kan saya dari analis kredit tapi supply housekeeper ya. Apa yang dicari dari housekeeper itu ya tentang hard work ya, saya tonjolkan di sisi hard worknya. Oh iya bisa ini ya, masukkan ke situ. Betul, ya. masukkan ke situ tentang etos kerja kita. Oke, istilahnya ya begitulah. Mungkin teman-teman banyak yang lebih ahli dalam building CV ya. Iya. Begitu. Dan juga yang saya pelajari sih mereka tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan. Apapun pekerjaan di sini tuh beneran dihargai oleh siapapun. Mereka benar-benar appreciate apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan di sini untuk bekerja. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk prosesnya ya selain CV, ada mungkin untuk yang perusahaan yang pekerja kantor ya mungkin butuh cover letter gitu. Nah tapi modelnya itu kita kayak setelah buat profile langsung kayak ada jobnya yang available kita apply atau nunggu kayak semacam di hunting gitu Mas? Kita sistemnya apply sih. Ya mirip sih seperti kayaknya rekomendasi ya. Iya. Rekomendasi. Nah, mungkin kan karena itu saya juga belajar dari pengalaman di Indonesia kan juga memang cukup nggak bisa dibawa langsung ke sini. Jadi ya memang saya harus cari kerja dari nol, makanya saya cari. Pernah dapat penolakan nggak? Sering Mas. Ada banyak juga ya. Oh ya, itu yang keberapa itu?
wah itu. saya sudah nggak tahu ini, bahkan saya diterima di pekerjaan yang saya sekarang ini sebagai skipper. Saya pun bahkan udah lupa ini saya daftarnya kapan, dan saya daftar mungkin lewat platformnya apa saya juga udah cukup lupa. Jadi ya seperti kebanyakan job seeker yang lain juga, teman-teman mungkin teman-teman job seeker juga pasti udah berpengalaman kan, tebar CV kemanapun, kirim lamar kemanapun. Cuman yang saya pelajari di sini, ya saya di Indonesia juga pernah sebagai job seeker juga, tapi di sini ya pasti semua mengalami itu. Di sini itu pengalaman sebagai job seeker itu bahwa mereka nggak jarang atau sering memberikan email penolakan itu cepat sekali. Bahkan dalam hitungan jam, mereka kalau mereka nggak merasa profil kita nggak cocok, langsung filter berdasarkan profil kali. Betul, langsung oke. Tapi ngasih tau nggak alasannya apa? Ya, misal jadi bisa buat feedback kita gitu kan? Nggak ada ya? Jarang sih yang ngasih alasan. Memang jarang ngasih alasan. Cuman biasanya kalau dia ngasih alasan biasanya di sisi apa Mas yang dia? Pernah saya ada pengalaman saya berusaha apply. Kebetulan waktu itu melalui LinkedIn. Untuk apply dengan background yang relate dengan background saya, yaitu sebagai analis kredit. Ya saya di sini juga coba sebagai apply sebagai analis kredit juga di salah satu startup pembiayaan di sini juga. Nah, saya coba apply dan itu sudah sempat interview dengan usernya. Ada 2 user waktu itu untuk interview saya. Selama proses interview sama dengan apa ya kita biasanya interview job seeker dimanapun ya, kita ditanyakan tentang pengalaman kita, kita digali bagaimana cara kita istilahnya problem solve terhadap apa yang akan kita kerjakan nanti sesuai job desk lah, job desk pekerjaan yang akan kita lamar. Nah, tapi setelah itu di belakang itu mereka memang nanya kamu availability-nya untuk bekerja hari apa aja, terus posisi yang kamu inginkan apa. Itu interview ya berarti? Ya, waktu interview by phone atau waktu itu by Zoom. By Zoom. Masih registration masih ini. Iya, karena memang belum ada tatap muka waktu itu, masih by Zoom. Dan juga yang terakhir ditanya kamu di sini visanya apa? Istilahnya tentang eligibility, eligibility untuk bekerja. Eligibility untuk bekerja, apakah kamu ada restriction out ya? Waktu itu saya jelaskan, saya sekarang masih visa student dengan sebagai DPD dari istri saya yang belajar di sini. Tapi ya sesuai saya mention juga tentang peraturan dari pemerintah itu yang saat ini saya sampai akhir tahun waktu itu masih belum ada update itu ya. Jadi saya jelaskan kalau saya available untuk bekerja secara full time selama sampai dengan restriction itu dicabut oleh pemerintah Australia. Tapi memang itu yang mungkin menjadi barrier atau memang menjadi hambatan untuk berkarir secara profesional di sini mungkin ya. Jadi waktu itu dia memang langsung sebenarnya sih kita akan menawarkan full time position, namun karena memang kamu bukan istilahnya permanent resident, nggak bisa long term juga ya, long contract nggak bisa ya. Long term contract mungkin kamu bisa istilahnya mencari pekerjaan secara casual. Ya ini untuk informasi teman-teman aja. Jadi di Australia itu ada beberapa tipe untuk pekerjaan itu. Ada casual dan juga casual position dan juga ada permanent position. Nah, permanent position itu juga dibagi menjadi 2. Ada part time permanen dan juga full time permanen. Part time tapi permanen. Betul. Jadi long term tapi paruh waktu ya. Jadi saya juga belajar juga dari teman-teman ternyata ya full time permanen juga seperti yang teman-teman tahu juga di Indonesia juga gitu ya. Itu 9 to 5 dengan kewajiban bekerja 38 jam seminggu. Dan juga kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita jalani, kalau misalnya kita resign juga harus 1 month notice seperti itu, memberitahu 30 hari sebelum, atau dan juga haknya mendapatkan hak cuti tahunan atau dan juga sick leave, cuti karena sakit. Nah, untuk part time pun juga gitu, tapi bedanya part time memang nggak jamnya nggak sebanyak full time, nggak kurang dari 38 jam. Nah, untuk casual ini istilahnya kita sebagai kasarnya orang bilang cabutan ya. Jadi yang pakai jam-jaman gitu ya. Betul. Dipakai jam-jaman. Sebenarnya part time juga kita dibayar di sini based on 4 jam juga.
Namun yang casual ini memang kita tidak terikat dengan perusahaan itu secara secara langsung, sehingga banyak dan juga teman-teman itu yang bekerja sebagai casual hire itu bisa bekerja di beberapa tempat sekaligus. Oke. Lebih dari satu. Berarti salah satu benefitnya itu ya. Itu. Kalau casual bisa beberapa tempat. Tapi ada cost-nya juga yang kita tidak bisa nikmati. Yang hilang dari full time position itu, yaitu kita nggak dapat sick leave, nggak dapat annual leave, gitu. Ya kalau lagi sakit ya udah nggak dipakai gitu aja betul. Kan. Jadi ini sebenarnya benar-benar murni, memang kita ya dibayar hanya berdasarkan ya pas lagi kerja aja. Iya, gitu bekerja kerja. Ya kalau menurut saya sih saya lebih cocok untuk casual position karena memang memberikan kita fleksibilitas, kita lebih bisa ngatur. Jadi kita bisa kerja mungkin di beberapa tempat, atau mungkin kita bisa ngatur kita mau masuk hari apa aja. Bahkan kita juga mungkin bisa kalau memang tempatnya itu cukup fleksibel, kita juga bisa mengatur jam berapa kita masuk dan jam berapa kita selesai. Oke, berarti itu. Prosesnya itu ya banyak ternyata bisa via online, atau mungkin ya kadang-kadang bisa dapat informasi dari orang juga gitu ya. Betul. Nah, tapi itu Mas, untuk administrasinya ada nggak sih yang dipersiapkan kalau kerja di Australia itu? Kayak ada NPWP gitu nggak sih atau apa? Itu betul sih. Jadi untuk kewajiban semua orang ya untuk yang mendapatkan income di negara manapun itu harus diwajibkan untuk membayar pajak. Betul kan? Nah, hal pertama yang saya lakukan secara administrasi ketika saya masuk ke Australia ini, yang pertama yaitu kita bikin akun bank dulu. Ya pasti ya. Karena itu penting. Pentingnya kenapa? Mungkin kita belum menerima uang, tapi kita pasti akan spending di sini. Betul. Itu kan pasti. Dan kalau sini bikin rekening tuh nggak ada setoran awal ya? Nggak ada setoran awal. Kan? Jadi kita butuh paspor aja ya? Iya, yang penting ada visa dan paspor. Yang penting ada visa dan paspor, kita sudah bisa dapat. Nggak butuh setoran awal di sini. Iya. Sudah, itu hal pertama. Hal yang kedua, jika kita memang memutuskan untuk tinggal di sini dan nantinya bekerja, kita harus bikin istilahnya nomor pajak ya, NPWP, seperti nomor pajak wajib pajak. Di sini disebut TFN atau tax file number. Tax file number. Itu digunakan untuk kita bekerja. Kalau NPWP-nya kan bahasa Inggrisnya itu TIN kan ya? TIN, tax identification number. Di sini disebutnya TFN. Begitu. Prosesnya untuk TFN itu ya mungkin memakan waktu beberapa hari kalau nggak salah. Waktu itu saya menghabiskan waktu untuk bikin TFN itu sekitar seminggu itu baru jadi. Itu dikirim by post kalau nggak salah ya? Dikirim by post. Jadi kita memang request ke websitenya pajak di Australia sini. Itu ya namanya ya. ATO. Terus setelah request itu disetujui, nah TFN itu akan dikirimkan ke by post. Nah, begitu. Kalau untuk ini Mas, berarti kan itu tiap penghasilannya Mas dipotong berarti ya? Betul. Untuk masuk ke pajak itu. Tahu nggak sih jumlahnya berapa itu? Wah, saya kurang tahu kalau masalah pajaknya Mas ya. Saya juga berapa persennya nggak tahu ya berarti ya? Memang sih yang saya pelajari, saya juga untuk masalah pajak di Indonesia aja. Tapi kan pajak itu sebetulnya yang bayar langsung si employer-nya kan ya? Betul, jadi penghasilan kita itu sebenarnya udah langsung udah dipotong ya? Yang sebenarnya yang ditawarkan itu gross, tapi memang di payslip kita ada potongan mengenai pajak tersebut. Oke. Gitu. Tapi yang kita terima itu udah bersih kan sebetulnya? Kita terima kan? udah bersih. Jadi udah bersih kan? Karena kita sudah ada TFN dan juga waktu administrasi untuk pekerjaan itu kan ada Mas, ada banyak formnya. Kita juga declaration isi TFM declaration formnya kita juga isi di situ, dan maka pihak pemberi kerja itu nanti pasti akan memotong penghasilan kita langsung untuk disetorkan ke pajaknya. Tapi tetap aja udah dipotong pun juga tadi penghasilannya ya lumayan lah. Iya, yang lebih gede daripada yang tadi ya di Indonesia ya. Gitu. Tapi ya memang sebanding, jangan dikira penghasilan gede. Di sini pun juga spending juga banyak karena betul, harga-harga living cost-nya juga lumayan ya. Tapi kalau nggak suka party nggak suka itu ya bisa lah, sangat inilah gitu ya. Habis itu kalau Friday night terus pada party itu susah. Waduh, habis lah duit lah. Nah, berarti gini Mas, kan berarti itu
karena tidak ada kegiatan akademik, berarti kan lebih banyak itu bekerja. Iya. Nah, berarti kan langsung berinteraksi nih dengan apalagi tadi di hospitality ya. Betul. Interaksi dengan customer, dengan orang atau sesama OSIS yang lain gitu. Nah, gimana Mas? Katanya ada pengalaman dengan muzi-muzi juga. Waduh, ini nih. Jadi ini memang ada shock nggak? Ada atau langsung bisa adaptasi? Alhamdulillah untuk adaptasi bagi saya pribadi cukup lancar adaptasinya. Dan ini sih karena kami bekerja juga multikultural juga, nggak cuman dengan warga lokal, nggak cuman dengan Aussie saja, tapi ada beberapa teman dari beberapa negara juga. Contohnya supervisor saya juga dari India dan juga Filipina. Ada teman juga dari negara Asia lain seperti Kamboja atau Thailand. Ada beberapa juga. Ya biasa kalau ketemu orang di sini pasti dibilangnya are you from Philippines gitu kan? Ya, saya sih di sini lebih sering dikira orang Thailand sih. Orang Thailand. Ya kadang-kadang itu sih kalau nggak Filipina, Thailand, Vietnam. Vietnam biasa mirip. Nah gimana? Jadi ada interaksi, ada shock atau ini nggak? Shock terapi memang kalau masalah bahasa Inggris saya juga berangkat karena memang nekat dan juga dengan bahasa Inggris yang seadanya yang saya bisa. Orang-orang itu bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus amat juga ya kan? Benar banget. Apalagi kita istilahnya orang-orang yang bahasa Inggris pas-pasan juga ketemu dengan pas-pasan ya intinya jadi pede ya. Benar, jadi pede dan apa yang kita komunikasikan yang penting mereka ngerti maksud kita ngerti maksudnya mereka, oke, ya sudahlah. Akhirnya ya saya noting tulus aja, kalau memang nggak ngerti ya minta penjelasan langsung lagi lah gitu. Itu sih untuk adaptasinya untuk pekerjaan, karena memang pekerjaan yang saya kerjakan ini kan memang basically cukup simple. Sebagai housekeeper kan kita tanggung jawab sebagai ya istilahnya bersih-bersih kamar hotel, menyiapkan kamar di hotel untuk prepare hotel, kamar hotel segala macam seperti itu sih. Nah, ada kejadian unik nggak tuh ya? Jadi ada kejadian culture shock ini memang baru datang waktu baru terjadi pendekar mabuk katanya. Baru terjadi waktu menjelang summer ini. Karena ternyata memang selama winter kita tidak pernah ketemu sama yang namanya nyamuk ya Mas ya, atau serangga-serangga segala macam. Mungkin karena hawanya dingin. Tapi begitu udah spring menjelang summer ini kan cuacanya lebih hangat. Mungkin lebih hangat dan juga lebih lembab. Jadi serangga-serangga itu pada keluar semua. Pada keluar semua ini. Lalat-lalat. Dan yang saya lucu, mungkin orang di sini cukup bingung atau cukup tidak berpengalaman ya menurut saya untuk menghadapi serangga-serangga seperti itu, untuk menghadapi nyamuk pada khususnya. Kan kita di Indonesia udah biasa lah nyamuk. Senjata kita kalau nggak obat kita nyamuk, sudah biasa jadi pendonor ya. Bener tuh, kita senjata udah banyak Mas. Ada raket yang paling utama, atau digeplak ya. Iya, digeplak. Ada obat nyamuk. Terus yang obat nyamuk berbagai macam, mulai dari dibakar, semprot sampai dioles-oles juga ada. Senjata kita banyak. Nah, orang sini mungkin senjatanya cuman ini semprotan pest spray, bug spray gitu ya. Bug spray atau pest spray udah. Dan mereka mereka suka mengambil cara paling praktis. Ada yang vakum, mereka pakai vakum. Ya bayangin aja sih, ada nyamuk satu disedot pakai vakum. Aduh, saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis lebay banget tuh. Jadi dan mereka tuh bener-bener panik Mas. Dengan nyamuk itu mereka bener-bener panik. Emang nyamuknya gede? Enggak sama. Enggak, dan juga ya kalau teman-teman tahu nyamuk di sini itu lebih slow daripada nyamuknya Indonesia. Jadi terbangnya tuh nggak selincah, nggak sesat-set gitu ya. Nyamuk-nyamuk di tempat enggak, tahu enggak. Nyamuk di sini tuh slow dan ini yang bikin mereka kaget juga. Bahkan saya bisa pegang pakai tangan aja sih, bisa pakai gitu pakai bisa kepegang ya ini nyamuk ya. Pakai jurus ini ya, Dragon Master gitu ya. Biasanya kita perang dengan nyamuk harus pakai raket dan segala macam. Ini bisa juga yang kita pegang. Mungkin ada nyamuk yang lagi nempel di tembok, bisa yang kita pakai teplok pakai sandal atau kita teplok pakai keras. Enggak, ini kita kadang-kadang harus pakai sapu lidi gitu ya. Itu nggak kena-kena. Ya kita sentuh aja udah ini. Mereka nggak bergerak, nggak tahu ya, mungkin
Mereka tidak Karena mungkin mereka karena sedikit jadi tidak kompetitif, Mas. mungkin bisa Iya, jadi ya. survival of the fittest-nya tuh nggak dapat mereka, ya kan? Mungkin. Jadi Kalau di Indonesia kan banyak nyamuk, mereka harus bersaing dengan nyamuk-nyamuk lain. Bener tuh. Nah, Dan sedangkan memang tidak sebanyak di Indonesia sih nyamuknya. Kalau nyamuk di Indonesia itu kata orang-orang kan sebenarnya nyamuk di Indonesia satu tapi temennya banyak. Tapi kalau di sini Iya memang sih. beneran nyamuknya ada 1, 2, oh itu temennya ya gitu udah aja. itu aja. Jangan-jangan yang satu bosnya, satu ininya itu. Bisa jadi. Asistennya kayaknya, cuma itu doang. Iya. Ya, jadi nggak Bisa jadi. banyak sih gitu. Dan Jadi, mereka bener-bener panik masalah nyamuk tersebut. Jadi hmm. mereka cukup kaget saya tangkap nyamuk dengan tangan. Dan juga mereka juga langsung nyuruh saya untuk cuci tangan setelah pegang nyamuk. Untuk cuci tangan. Oke, biasanya kita teplok nyamuk ya udah biasa aja. Tapi sih mereka istilahnya Harus- langsung diteriakin wash your hand gitu. Hijin banget ya. Oke ya yaudah, karena saya tidak mau menimbulkan masalah ya sudah saya langsung cuci tangan. Ya Beres, ampun. masalah selesai. Oke. Oke, jadi itulah pengalaman yang cukup unik yang mungkin berbeda dengan negara kita. Tapi ya ternyata ada perbedaan culture yang seperti ini juga ya. Ya unik juga ya, dan di situ jadinya kita sebagai orang Indonesia jadi merasa superior ya. Superior dan awal untuk menangkap nyamuk. Nyamuk ya, kita sudah biasa jadi pendonor gitu kan. Kalau Iya. dia sama nyamuknya takut gitu ya. Mungkin nyamuk lebih bahagia di sini ya, tidak ada gangguan manusia. Nah, terus ya Mas, jadi kan tadi ya karena Mas Teguh sudah menjadi sultan gitu di sini. Waduh, ya enggak cuma. Akhirnya datang ke Adelaide itu dicari apa atau enggak? Di sini kan emang nggak ada tempat wisata atau kayak opera house gitu kan nggak ada. Ya dicari apa atau enggak? Apple Store. Karena Apple Store itu memang dekat. Ya ampun, random banget ya. Deket di ini, deket di CBD dan Iya. dekat di hotelnya juga sekarang nginep ya. Iya, nggak terlalu hotel jauh lah ya, dekat di Randall jauh. Mall. Ya itu loh ya tempat saya pernah kesana itu loh ya kan. Nah jadi ceritanya tuh ini mau benerin HP, Iya. malah dapat HP dan Beli beli HP HP. Nah gimana Mas, gimana tuh? Ini pengalaman yang cukup absurd sekali. Ini baru tadi diceritain. Ini baru banget tadi sih Fresh pagi. from the oven ini. Iya, jadi sebenarnya kalau masalah Apple Store, Melbourne juga ada, cuman jaraknya cukup jauh dari CBD dan kita tinggal di tengah kota dan kita untuk mendatangi Apple Store aja cukup malas. Jadi mau kita di sini, oh itu ada Apple Store, ya udah mampir. Kebetulan saya sudah pakai ini iPhone yang Udah berapa cukup lama Mas? Udah berapa dari kapan? Saya beli itu di awal tahun 2020. Tapi menggunakan iPhone? Ya baru datang atau Baru itu sebelumnya juga? Ini Oh. iPhone pertama saya. Pertama ya? Kebetulan dia. Oke. Dan kebetulan saya belinya ini waktu di Jepang. Oke. Oke, ini untuk case di Jepang ini memang khusus. Kenapa saya mention Jepang? Karena ini akan menjadi inti dari cerita tentang Ini iPhone akan menjadi punchline-nya nanti ya. Jadi awalnya dari sini saya memang nggak rencana. Awalnya memang cuman main-main aja ke istilahnya ke Apple Store ya, lihat-lihat, biasalah cuci mata, begitu kan. Nah, kebetulan karena memang HP saya iPhone 8 dan sudah saya beli sejak dari 2020, ini kan udah mau 2023. Tapi 2020 itu baru atau second? Baru. Baru ya, Belinya berarti di Apple oh. Store juga Jepang. Oh, di Apple Store Jepang Di ya. Apple Store, Berarti udah 2 Jepang tahun. dan Battery health 3 tahun. udah berapa tuh battery health? 3 tahun dong. Kan mau 2023 Januari ini. Sekarang sebelum di servis berapa battery health-nya? Dicek. Saya nggak kayaknya Nggak pernah ngecek ya? 76% sih. Oh, udah di Memang bawah, sini- udah bawah 80 ya. Iya, di bawah, dan itu memang sudah terusnya Service, dan ya Tapi masih bagus banget sih itu. Saya aja 60. Iya, dan Masih saya pakai. teman-teman kalau tahu kan iPhone 8 baterainya cukup kecil, fuse-nya cukup kecil, dan kebetulan juga saya sebenarnya masih nyaman, saya pakainya cukup nyaman. Iya. Ya cuma Dan- mumpung di Apple Store ya. mau battery replace Iya, gitu ya. rencana sih mau baterai replacement supaya ya niatnya sih mau perpanjang masa manfaat. Oke. Sehingga kan kalau kita beli iPhone di negara tetangga, waktu kita nanti balik ke Indonesia kan kita harus melakukan registrasi email dan Iya, juga iya, untuk iya. pembayaran pajak Oh, iya, dan lain-lain betul, segala betul, macam. betul. Itu kan bikin proses. Awalnya saya pikir kayaknya sih ntar beli pas pulang aja deh gitu. Oke. Kalau sekaligus mungkin nanti waktunya ganti mungkin ya. Kalau sekarang kan sebenarnya masih nyaman. Cuman karena memang ada problem di baterai yang kalau di kamera aja itu udah Harus sering banget, bawa power bank ya. harus power bank di tangan. Nah, kebetulan ini
mumpung di sini. Oke, ganti baterai. Ganti Prosesnya baterai. gimana prosesnya? Sebenarnya prosesnya cepat. Kita bisa bikin appointment dulu dari aplikasi Apple Support di Tapi iPhone kebetulan kita. nggak bikin ya, langsung Tapi, datang ya? kebetulan saya sebenarnya mau bikin Mas. Waktu itu mau bikin appointment, tapi kebetulan waktu saya pilih hari ini dan besok itu mungkin nggak available. Oh iya, karena tanggalnya. nggak, kayaknya harus hamin berapa gitu deh kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu juga karena beberapa waktu lalu itu Nggak bisa bisa. sebenarnya. Cuman kayaknya di hari Sabtu Minggu ini kayaknya nggak bisa, entah, saya nggak tahu. Ya udahlah, saya iseng pagi-pagi lah kita ke sana main. Waktu Apple Store juga masih sepi tuh, baru buka. Jadi jam 9 Apple Store bukan jam 9. Saya ke sana jam 9.30. Datang. Oke, saya diterima oleh tech spesialisnya dari Apple, nanyain oke, mau kenapa gitu kan. Oke, saya mau battery replacement sih, di sini bisa ganti nggak? Bisa, ini biar dicek segala macam, di scan, masukin ya identitas lah, nama dan Apple ID biasa kan. Terus juga dia di scan juga melihat battery health-nya. Oh iya, memang ini udah waktunya penggantian karena di situ tertulis service. Dan karena udah nggak tercover oleh Apple Care, jadi ada biaya sebenarnya $79. $79 ya, Australian dollar. $79 Australian dollar. Nah, setelah itu lebih murah loh Mas ketimbang kalau kita di authorize betul, service-nya di Indonesia loh. itu saya pernah nyoba itu di authorized di Indonesia tuh di 1 jutaan. 1 jutaan, iya benar. Di 1 juta. Dan ini resmi nggak ya. langsung jadi loh. Nah, Nginep dulu. mereka harus nginep atau kalau enggak mereka kalau ada parts yang ganti mereka harus kirim dulu ya ke Apple Store. Betul. Oke, lanjut. Jadi $79 dan $79. dijanjikan sekitar 2 jam ya katanya. Dalam 2 jam 2 jam ya. Akan selesai. Oke. Jadi setelah saya tanya dan masukin HP, HP sudah diterima, diproses. Pada waktu awal memang sudah dikasih tahu bahwa jika ya inilah pemberitahuan akan kalau terjadi kehilangan data seperti itu. Tapi mereka sebenarnya juga udah ngasih tahu, tapi biasa jarang kok, ini cuma ganti baterai aja kan. Biasanya enggak apa-apa. Ini cuma untuk konsen aja gitu kan. Oke, persetujuan tenan itu. Dan ternyata setelah 2 jam saya nunggu, ternyata saya dikasih tahu bahwa ternyata HP saya gagal untuk diganti baterai. Oke. Wah, ini saya pusing. Maksudnya gimana ini? Saya mencoba tanya nih sama istilahnya tech spesialisnya. Jadi mereka bilang kami sudah mencoba melakukan penggantian baterai di HP. Baterai sudah diganti nih. Baterai sudah diganti, ini baru. Dan juga tapi HP pun nggak bisa nyala. Oke. Kan? Terus kami juga melakukan change part lagi, mungkin baterainya kami juga switch baterai lagi, barangkali melakukan percobaan lagi untuk ganti baterai lagi, tapi tetap gak nyala. Wow. Terus? Dan juga sampai LCD-nya ternyata diganti. Wow. Dan juga displaynya tidak menampilkan display. Tapi sebelumnya LCD-nya nggak ada masalah ya? Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada problem. Kalau memang hari itu saya nggak memutuskan untuk mengganti baterai, itu masih bisa saya pakai dengan normal. Memang keluhan di situ, karena mumpung di sini ya sudah. Jadi LCD sampai diganti, tapi nggak hidup juga. Nggak hidup juga. Terus? Dan ya sudah, mati wassalam. Untuk data juga saya sudah ikhlaskan hilang. Dan juga ini, tapi memang mereka bertanggung jawab karena mereka bilang bahwa ya ini kita memang kayak sepertinya kami juga cukup lalai untuk memberitahu karena ternyata iPhone-mu ini dibeli di Jepang. Normalnya ketika ada seperti ini kami akan bisa langsung memproses untuk replacement unit. Jadi mau ganti baterai, nggak bisa hidup, harusnya dikasih replacement baru. Jadi tanggung jawab banget ya. Kalau di kita nggak usah mati, ya udah dibalikin aja ya. Iya. Dan sebenarnya saya sih ya nothing tulus terhadap data di HP saya. Istilahnya kalau nggak salah inget sih backup juga masih ada, meskipun beberapa bulan yang lalu masih ada di iCloud ya. Di iCloud sama di iTunes juga masih ada. Nah, berarti harusnya dapat replacement. Tapi karena dari Jepang, saya belinya dari Jepang itu nggak bisa diproses di sini. Harusnya bisa ya kalau di negara lain. Betul. Saya nanya, loh kenapa? Harusnya bisa. Kamu beli di HP iPhone dimanapun,
dan kamu mau servis dimanapun, misalnya ada replacement dimanapun akan diterima kecuali Jepang. Dia bilang gitu. Kok pas banget ya? Pas banget, saya beli dari Jepang juga gitu ya. Oke, jadi yang bisa kami lakukan ini, kami nanti akan email. Pada intinya HP saya ini akan tetap di replace. Saya akan dapat HP baru. Cuman karena akan diproses secara internasional, saya jadi nggak tahu nih saya dapat HP-nya kapan. Gitu kan. Jadi saya ini harus nunggu nih selama ini HP saya mati, dan saya harus ngurus, harus telepon ke Apple Support. Ini karena tadi jadi belum telepon ke Apple Support ya. Belum, jadi saya kelanjutannya ya. Belum tahu nih kelanjutannya. Tapi udah bayar belum? Yang $79? Belum. Dan saya tidak dikenakan biaya sama sekali. Gokil ya. Udah nggak bayar. Baterai udah diganti baru, dan HP yang lama juga dikasih ya, nggak ditahan ya? HP yang lama nggak ditahan, masih saya bawa nih. Ini saya masih belum tahu ya untuk. Jangan-jangan 2 hari kemudian dinyalain hidup. Semoga ya. Dan masih dapat replacement. Di sini tuh memang itu sih Mas ya, karena ada consumer law-nya itu, protection law, jadi memang luar biasa sih. Emang dilindungi banget sih customer-nya. Dan juga ini kan saya masih belum ngerti, maksudnya replacement unitnya ini akan datangnya kapan. Tapi mereka seperti bertanggung jawab banget nih ngasih tahu saya bahwa mereka berusaha bimbing saya untuk oke, kamu nanti telepon ke nomor ini, saya dikasih tahu nomor Apple Support-nya, dan kamu coba kasih tahu ke mereka, ada emailnya dan juga nomor tiket supportnya, supaya mereka langsung proses untuk replacement unitnya. Proses by phone ya. By phone begitu kan, entah by phone atau mungkin by email. Mereka kan cuman untuk waktu kapan nanti akan datang, kami mohon maaf sekali nggak bisa memastikan nih kapan. Dan gimana tuh selama menunggu entah kapan pakai HP-nya gimana itu? Pasti ini saya itu HP satu-satunya saya. Ya sebenarnya ada satu Android, tapi memang itu udah lama banget. Saya beli di 2017 dan cuman untuk nyalain kartu dari Indo aja yang di sini. Waduh, saya nggak ada HP, dan juga di sini juga nggak ada HP. Ya sudahlah, akhirnya dengan berat hati saya memutuskan untuk mau beli HP baru. Akhirnya awalnya cuma lihat-lihat, cuci mata katanya ya. Akhirnya berakhir pada cuci dompet ya. Cuci dompet beneran ini Mas, menguras banget ini. Berarti ya, tapi tetaplah buy one get one jadinya nanti. Beli iPhone 13 mini nanti dapat gratis iPhone 8 baru. Ini karena memang insiden ya. Apa bisa dibilang blessing in disguise juga ya Mas ya? Ya nggak, tapi sih buat teman-teman ini bahwa ya itulah salah satu yang mungkin bisa kita contoh ya, bahwa perlindungan pada konsumen di sini tuh emang luar biasa sih. Emang kalau dibilang customer is a king ya inilah ya, jadi jangan sampai merugikan customer sama sekali gitu. Dan juga ini ada satu poin menarik juga nih, mungkin sepertinya Mas Dimas udah pernah bahas ya. Apa nih? Ini ketika saya diberi membeli HP baru tersebut, saya juga dijelaskan kalau setelah saya selesai transaksi, saya udah dijelasin kalau kamu nggak puas dengan produk ini, dalam 2 minggu kamu bisa balikin. Iya. Dalam 2 minggu boleh dibalikin. Ya. Dan mereka ngasih tahu kalau ke kita kalau memang kamu nggak puas, balikin aja ke kita dan kamu akan dapat refund secara full. Jadi fair banget ya. Ya jadi ya ini cukup fair banget sih. Kalau memang saya mungkin niat untuk beli HP untuk sementara, mungkin bisa ya. Tapi itu emang banyak gitu kok Mas. Jadi kalau saya pernah ada yang cerita juga, dia katanya itu kayak ikut short course cuma 2 minggu kan. Nah dia tuh butuh katanya kayak kalkulator, pokoknya kalkulator yang rumit lah, yang buat engineer gitu katanya. Jadi dia disaranin dosennya, udah kamu beli aja di toko itu, beli, nanti pas mau pulang dibalikin. Bisa, jadi memang cukup dilindungi ya. Iya, jadi bukan cuma di Apple Store, tapi toko apapun itu memang berlaku universal. Iya, dia beli kalkulator yang mahal, emang dipakai kan selama short course, sebelum 2 minggu balikin, udah balik duit lagi. Jadi kalau kita mikir sebagai perspektif dari sebagai pebisnisnya sih, apa ya, ini kan merugikan bisnisnya, tapi ya memang ternyata customer di sini cukup dilindungi banget ya. Iya, dan ya akhirnya kan juga buat customer loyalty juga kayak gitu kan, karena merasa terlayani banget kan jadinya kan. Oh, dan juga ini ketika saya dikasih tahu untuk ada program 2 minggu tersebut bisa dibalikin nih, kan saya cuman sampai hari ini di delete. Saya tanya juga, loh ini kalau saya kan hari ini terakhir nih
besok udah balik ke Melbourne, gimana saya bisa nggak balikin di sana? Oh bisa aja, kamu masih pegang resipnya kan, jadi kamu bisa aja balikin di sana, tinggal tunjukin aja resipnya, kan di situ ada tanggal kamu beli gitu, dan dicek secara sistem namamu pasti ada. Gitu. Oke, jadi memang buy one get one or probably two. Oke Mas, terakhir nih Mas. Jadi kan Mas di sini datang sebagai bahkan tadi pertama kali ya dalam jangka waktu lama ya. Lalu bekerja juga, interaksi dengan bahasa dengan budaya yang berbeda gitu kan. Nah, kira-kira setelah 6 bulan nih Mas ada di Australia, khususnya di Melbourne, menjadi orang Indonesia yang ada di luar di luar Indonesia gitu kan. Mas gimana bisa memandang itu, ada ini nggak, ada opini nggak, atau ada apa yang berbeda, atau ternyata ada yang baru disadari? Jadi yang setelah saya sadari di sini tuh bahwa kalau kita sebagai orang Indonesia di luar itu ternyata tuh kita nggak kalah Mas dengan orang-orang luar sini. Jadi kita tetap bisa bekerja dengan happy di sini, dan orang-orang respect apapun yang kita kerjakan. Well-being ya. Benar banget. Yang di sini memang sangat-sangat mementingkan well-being, dan nggak peduli kamu kerja apa, tapi semua orang akan appreciate apapun yang kamu lakukan di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ya, dan well paid juga. Nah, well paid juga, tapi juga well spend juga ya Mas ya. Ya tadi sama nggak party sih masih bisa saving banyak lah. Bisa. Saving banyak lah. Itu sih yang ya, apalagi tadi iPhone langsung bet ya kan, langsung tanpa pikir panjang langsung set ya. $1,000 gitu kan. Ini cukup menguras dompet. Oke deh Mas Teguh, makasih banyak ya waktunya. Makasih banyak juga sudah kunjungannya ke Adelaide. Kita senang banget loh bisa dapat teman baru lagi. Terus juga oke, sama nemenin istri sampai tahun depan, semoga lancar semuanya. Amin, terima kasih Mas. Semoga iPhone-nya tiba-tiba hidup lagi juga. Ya semoga diberikan jalan terbaiknya, kayak placement unit atau ya, saya sih mudah-mudahan Apple nggak nonton ini ya. Mudah-mudahan ya. Oke Mas, thank you banget ya. Thank you banget Mas Dimas. Sehat-sehat selalu juga. Sehat juga. Oke, Bright People itu bersama sama Mas Teguh yang di sini tuh bekerja. Tadi udah sharing juga pengalaman kerjanya juga dan pengalaman uniknya juga dengan Apple Store ya. So, itu aja mau di-sharing hari ini. Thank you. Pokoknya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga di-share ya, biar agar semakin banyak teman-teman yang dapat informasinya dan bisa mendapatkan masa depan yang cerah secerah sinar mentari. Oke, dia masih signing out. Thank you and see ya.